Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis tim motor MySteam. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cesa Putri Septining Tias yang akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Lalu selanjutnya ada Maya Duyanti yang akan menjelaskan bab 3 sampai bab 4. Lalu ada Sofia Ayununisa yang akan menjelaskan bab 5. Selanjutnya ada Marsanda Puspa Ayu yang akan menjelaskan bab 6 dan 7. Dan yang terakhir ada Maulina Sylvia Hermawati yang akan menjelaskan bab 8 dan bab 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Putri Septining Tias dari kelas MN 22D. Di sini saya mempresentasikan tugas kami. Yang pertama, di sini ada bagian bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pada zaman modern ini, transportasi telah menjadi bagian penting yang dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Orang-orang sangat mengandalkan sarana transportasi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Namun, terdapat jenis transportasi yang mudah diakses dan terjangkau, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Jenis transportasi ini adalah transportasi darat, termasuk truk, bus, sepeda motor, dan mobil. Pentingnya transportasi, terutama sepeda motor, begitu besar sehingga perusahaan layanan khusus seperti MySteam Motor hadir untuk menyediakan layanan cuci atau steam sepeda motor guna menjaga performanya. Fasilitas tersebut juga mencakup toilet, area tunggu, dan toko kecil yang menjual makanan dan minuman, serta berfungsi sebagai bengkel sepeda motor. Selanjutnya, pemberian layanan adalah bentuk aktivitas sosial yang bertujuan membantu orang lain dan mendorong kerjasama jangka panjang antar pihak demi keuntungan bersama. Kualitas harus didasarkan pada kebutuhan dan persepsi pelanggan, melampaui sekedar pemenuhan untuk melebihi harapan pelanggan. Rekomendasi mengenai kualitas layanan dan diberikan kepada masyarakat untuk memastikan kepuasan pelanggan. MySteam Motor sering dikenal melalui komunikasi dari mulut ke mulut karena banyak pelanggan mengetahuinya dari teman, tetangga, dan kerabat akibat kualitas layanannya yang baik. Dan selanjutnya, seiring meningkatnya jumlah sepeda motor, jumlah fasilitas tim motor atau perusahaan layanan cuci motor juga bertambah. Meningkatkan persaingan di lingkungan seperti ini, perusahaan harus bersaing dan bertahan. Kepuasan pelanggan berperan penting dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan puas, senang, atau kecewa yang dirasakan oleh pelanggan setelah mengukur kinerja berdasarkan harapan mereka. Kepuasan dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku perusahaan. Pelanggan merasa puas jika perusahaan memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka. Menurut data dari wawancara dengan MySteam Motor,
terjadi fluktuasi dalam permintaan layanan selama tahun 2022 dengan penurunan terlihat pada bulan September, November, dan Desember. Permintaan biasanya menjangkau karena banyak pelanggan yang mencari layanan cuci sepeda motor. Di sini lanjut ada perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kebutuhan legal bisnis untuk usaha mesin motor. Yang kedua, bagaimana dukungan peluang pasar dan pemasaran untuk usaha mesin motor. Yang ketiga, bagaimana dukungan aspek ekonomi dan sosial untuk usaha mesin motor. Yang keempat, bagaimana dukungan aspek lingkungan untuk usaha mesin motor. Yang kelima, bagaimana dukungan aspek manajemen dan organisasi untuk usaha mesin motor. Yang kelima, bagaimana dukungan teknik dan teknologi untuk usaha mesin motor. Di sini ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan kebutuhan legal bisnis untuk usaha mesin motor. Yang kedua, menjelaskan dukungan peluang pasar dan pemasaran untuk usaha mesin motor. Yang ketiga, menjelaskan dukungan aspek ekonomi dan sosial untuk usaha mesin motor. Yang keempat, menjelaskan dukungan aspek lingkungan untuk mesin motor. Yang kelima, menjelaskan dukungan aspek manajemen dan organisasi untuk usaha mesin motor. Yang keenam, menjelaskan dukungan teknik dan teknologi untuk usaha mesin motor. Yang ketujuh, menjelaskan dukungan finansial untuk usaha mesin motor. Baik, di sini ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya untuk mempersiapkan kebutuhan fisik dan non-fisik sebelum dijalankan. Yang B, untuk menyiapkan kebutuhan dan risiko usaha agar mendapatkan profit. Oke, baik, saya lanjut bagian bab 2. Yang pertama berjudul kajian aspek legalitas. Yang A, identitas perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan CV Mesin Motor. Yang kedua, jenis usaha jasa. Yang ketiga, kegiatan usaha mesin motor. Yang keempat, alamatnya Jalan Raya Kalimas nomor 120 Karawang. Pemiliknya yaitu Maulina, ya di situ ada logonya. Dan yang ketujuh, nomor telepon. Yang kedelapan, email. Yang berdasarkan logo, keterangan logo, bentuk utama gambar busa dan motor, warna dasarnya putih, hurufnya mesin motor. Yang di sini ada yang kedua, yang B, aspek legalitas. Yang pertama itu nama perusahaannya Mesin Motor. Yang kedua, bentuk usahanya CV. Yang ketiganya akta notaris. Yang keempat, permodalan. Harga sahamnya 10 juta, modal dasarnya 4 juta, 200 lembar saham. Modal didapatkan saham Mesin 200 lembar dikali 100%. Modal di sektornya
usaha MySteam. 200 lembar dikali 100%, 200 lembar, setornya 200 juta. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan 12301 DPUJ 2004. Yang keenam, surat pengakuan pengusaha kena pajak nomor Tet 189 PJ 2024. Yang ketujuh, tanda daftar perseroan khusus CV nomor 16997.78 19760. Yang kedelapan, surat izin tempat usaha itu nomor 4251763412967. Yang kesembilan, surat izin mendirikan bangunan nomor 8966576 Saya Maya Duyanti, saya akan membacakan materi tentang bab 3. Bab 3 yaitu aspek pasar dan pemasaran. Analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik di Indonesia yang menyatakan bahwa ada 130 unit kendaraan di 2023. Aspek pasar tersebut yaitu dari produk, mesin uap, pada steam motor, lalu ada price yang dimana dia menyebutkan tentang penentuan harga untuk di setiap produk steam motor. Selanjutnya ada people, yaitu dimana staf penjualan yang terlatih oleh pemilik steam motor yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perusahaan steam motor. Yang selanjutnya ada proses, yang dimana proses tersebut tentang pembelian alat-alat pada steam motor yang harus lebih mudah lagi untuk transparan kepada si pemiliknya agar tidak ada kecurigaan apapun. Aspek pasar dan pemasaran juga memiliki analisis pasar di masa depan, di mana pemasaran untuk bisnis steam motor di masa depan harus dipertimbangkan berbagai faktor. Itu termasuk teknologi, perubahan regulasi, serta potensi pasar yang dapat mempengaruhi industri. Peningkatan komunikasi internal dan eksternal dengan membangun komunikasi yang efektif dalam perusahaan bisa dapat meningkatkan koordinasi antar tim. Komunikasi eksternal juga dapat membantu membangun citra merek, menarik pelanggan baru, dan memodifikasi industri di bidang otomotif. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi internet dalam pemasar. Bisnis steam motor memberikan peluang yang tinggi untuk masyarakat tentang pengenalan dari barang-barang yang dipakai oleh perusahaan steam motor. Lalu mendorong pemasar dan pertumbuhan bisnis juga. Industri steam motor membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, fokus dalam edukasi pasar, dan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih dan memperkenalkan produk yang berkelanjutan tinggi pada perusahaan steam motor, sehingga masyarakat bisa mengenali tentang cara dan mesin yang dipakai pada perusahaan steam motor ini. Selanjutnya saya akan membacakan materi bab 4, aspek ekonomi dan aspek sosial. Dukungan umum terhadap pembangunan Jawa Barat dalam usaha steam motor ini bisa melibatkan berbagai aspek yang mendukung pengembangan industri dan infrastruktur yang berkaitan dengan steam motor. Banyak kota yang berkembang di Jawa Barat, diantaranya Bandung, Garut, Cirebon, Bogor, lalu ada kota-kota lainnya. Selanjutnya di sini ada dukungan pendapatan masyarakat.
Dukungan pendapatan masyarakat terhadap pengembangan STEAM motor memiliki potensi yang sangat tinggi untuk memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan menerapkan teknologi STEAM motor, masyarakat dapat menggunakan energi yang lebih efisien, biaya operasional untuk sehari-hari, dan pertanian industri yang cukup besar juga. Masih tentang bab 4, yaitu aspek sosial. Aspek sosial pada dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan istiadat setempat. Pengembangan STEAM motor di masyarakat tidak hanya memberikan dampak positif pada ekonomi, tetapi juga berintegrasi erat pada adat istiadat di warga setempat, menghubungkan inovasi modern dengan nilai-nilai tradisional yang telah lama ada di masyarakat. Dengan memanfaatkan STEAM motor, masyarakat dapat melakukan kegiatan pada kehidupan sehari-harinya seperti petani, pengelolaan hasil panen mereka, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teknologi juga bisa membantu mengurangi beban kerja pada masyarakat, lebih memberikan banyak individu dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan di STEAM motor. Contohnya yaitu dengan memiliki lebih banyak waktu luang, orang biasa lebih terlibat dalam kegiatan komunitas seperti perayaan adat istiadat dan kebudayaan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 dari proposal bisnis MySTEAM, yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis yang pertama yaitu ada pemilihan lokasi. Sebelum usaha MySTEAM memulai bisnisnya, pemilik harus menentukan terlebih dahulu di mana letak gedung usaha tersebut. Karena lokasi merupakan faktor penting bagi usaha dalam mempengaruhi kedudukan usaha dari persaingan dan menentukan kelangsungan hidup usaha tersebut. Dalam menentukan lokasi usaha, terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, termasuk pertimbangan mengenai kemungkinan untuk memperbesar atau memperluas usaha pada masa yang akan datang. Nah, untuk melakukan pemilihan lokasi usaha, ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut seperti nilai, pembiayaan, dan analisis ekonomi. Yang pertama itu berdasarkan nilai. Ada tiga tempat yang berbeda yang dapat dipilih untuk lokasi usaha MySTEAM yang akan didirikan. Faktor-faktor yang penting untuk menilai masing-masing lokasi dalam hal ini ada 5 faktor, yaitu pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklim. Penilaian ini ditentukan dengan cara membandingkan lokasi sebenarnya dengan lokasi ideal sebagaimana dijelaskan pada tabel ini. Nah, berdasarkan tabel di atas ini dapat diketahui bahwa lokasi yang akan dipilih untuk proyek ini adalah Warung Bambu karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 98 dari 100 jika dibandingkan dengan Tegal Sawah dan Kondang Jaya yang masing-masing memiliki nilai 88 dan 85. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan pembiayaan. Dalam menentukan pemilihan suatu lokasi usaha, dapat digunakan metode pembandingan biaya. Biaya atau kos yang dibandingkan untuk pemilihan suatu lokasi yaitu biaya atau harga bahan, biaya pengelolaan, biaya distribusi, dan sebagaimananya dijelaskan pada tabel. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal lokasi Warung Bambu ini dipilih untuk proyek usaha MySTEAM karena lokasi Warung Bambu ini memiliki biaya paling rendah yaitu sebesar Rp45.320.000. Nah, lalu yang ketiga berdasarkan analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah suatu analisis yang mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif ditambah dengan penilaian antara faktor-faktor intangible yang relevan. Biaya operasi atau operating cost yang dianalisis dalam metode ini antara lain yaitu biaya tenaga kerja, pajak, harga listrik, air, telepon, dan wifi. Penentuan lokasi berdasarkan analisis ekonomi dijelaskan pada tabel ini. Nah, dari tabel di atas ini dapat diketahui
dengan melihat hasil perhitungan dan perbandingan dalam analisis ekonomi pemilihan lokasi proyek usaha yang akan didirikan di warung bambu ini. Nah, lalu tabel atas yaitu adalah tata letak dari MySteam ini. Nah, yang ketiga yaitu ada sarana dan prasarana. Prasarana MySteam ini memiliki tanah seluas 50 meter dikali 100 meter. Lalu sarananya MySteam yaitu memiliki gedung dengan harga 300 juta dan penyusutannya 15 juta. Lalu yang keempat adalah peralatan dan perlengkapan. Dalam membuka usaha steam motor, ini diperlukan peralatan dan perlengkapan untuk proses pelayanan. Nah, berikut yang ada di tabel ini adalah rincian dari beberapa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama usaha ini. Nah, semua totalnya yaitu ada Rp7.550.000. Peralatan yang dibutuhkan, MySteam juga membutuhkan bahan baku dalam proses produksinya. Berikut adalah rincian bahan baku yang dibutuhkan. Nah, dijelaskan pada tabel ini bahwa semua jumlah bahan baku ini totalnya ada Rp602.000. Lalu yang keenam itu ada Economic Order Quantity atau EOQ seperti yang dijelaskan di atas. Nah, ini masih juga Economic Order Quantity-nya EOQ yang dengan kapasitas lebih. Lalu yang B, aspek teknologi. Yang pertama ada mesin atau perlengkapan teknologi. Adapun mesin dan teknologi yang digunakan untuk mendirikan MySteam ini sebagaimana yang ada di tabel ini. Nah, lalu yang kedua yaitu sistem teknologi yang digunakan. Konsep desain ruang yang direncanakan dari MySteam yaitu secara outdoor. Untuk bisnis STEAM harus mencerminkan identitas dan menciptakan pengalaman menarik bagi pelanggan. Untuk menciptakan kesan yang lebih modern, namun tetap berhubungan dengan STEAM atau UAP, desain bisa mengarah pada estetika steampunk. Ini meliputi penggunaan logam, pipa, gear, dan elemen teknologi klasik yang disandingkan dengan lampu-lampu, tembaga, atau peralatan mekanis. Mengingat bisnis ini beroperasi di luar ruangan, penggunaan tenda besar atau kanopi dapat memberikan perlindungan bagi pelanggan dan menciptakan ruang yang nyaman untuk menikmati pelayanan. Menggunakan bahan yang tahan cuaca dan sesuai dengan tema yang diusung. Lalu yang ketiga yaitu teknologi informasi yang digunakan. Untuk mengorganisir antar bagian agar bekerja secara efektif, manajemen perlu menyiapkan sistem aplikasi pembantu atau software komputer. Nah, berikut ini ada bagian yang membutuhkan sistemnya, di antara lain itu sistem manajemen pemilihan terkomputerisasi, lalu ada enterprise resource planning, ada sistem otomatisasi dan kontrol. Yang keempat ada sistem analisis data dan business intelligence. Yang kelima ada sistem manajemen rantai pasokan. Lalu yang keenam itu customer relationship management. Yang terakhir yaitu software keuangan dan akuntansi. Bab 6 aspek organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi. Di sini ada Maulina Sylvia sebagai owner, terus ada Maya Duyanti sebagai pencuci 1, ada Marsana Puspa Ayu sebagai pengering 1, Casa Putri sebagai pengering 2, dan yang terakhir ada Shopee Indonesia sebagai kasir. Yang kedua ada uraian objek. Yang pertama ada owner, yaitu mengelola keuangan dan anggaran usaha, menyusun strategi pemasaran dan promosi, serta menjaga kualitas layanan dan memastikan ketersediaan perlengkapan bahan yang dibutuhkan dan mengawasi kinerja karyawan. Yang kedua ada pencuci 1, yaitu melakukan pencucian awal pada motor, pembersihan bodi dan ban, membersihkan bagian mesin motor, memastikan semua area terjangkau oleh air dan sabun dengan benar, menggunakan alat pembersih dengan baik. Lanjutkan pada bagian yang sulit dijangkau, misalnya roda, knalpot, kolom motor,
membersihkan bagian kecil atau detail motor, menyikat, membersihkan kotoran yang membandel, memastikan semua bagian terbilas dengan baik. Selanjutnya ada pencuci kedua, yaitu melakukan pencucian awal pada motor, pembersihan bodi dan ban, membersihkan bagian mesin motor, memastikan semua area terjangkau oleh air dan sabun dengan benar, menggunakan alat pembersih dengan baik, melanjutkan pada bagian yang sulit dijangkau. Misalnya, roda, knalpot, kolom motor, membersihkan bagian kecil dan detail motor, menyikat dan membersihkan kotoran yang membandel, memastikan semua bagian terbilas dengan baik. Selanjutnya ada pengering 1, mengeringkan seluruh bagian motor setelah pencucian, memastikan tidak ada bekas air yang tertinggal menggunakan lap dan blower secara efektif, menyemir ban atau bagian lainnya yang membutuhkan tampilan bersih. Selanjutnya ada pengering 2, mengeringkan seluruh bagian motor setelah pencucian, memastikan tidak ada bekas air yang tertinggal menggunakan lap dan blower secara efektif, menyemir ban atau bagian yang lain yang membutuhkan tampilan bersih. Selanjutnya ada kasir, yaitu mencatat transaksi dan pembayaran dari pelanggan, menghitung pemasukan harian, mengatur jadwal antrian pelanggan, melakukan pelaporan transaksi harian ke owner. Selanjutnya ada lingkungan, dukungan lingkungan fisik. Yang pertama adalah letak dan kondisi geografis. Kabupaten Karawang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat, perbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah timur. Secara administratif, Karawang berada pada koordinat antara 17 derajat 2 menit, 17 derajat 40 menit bujur timur, dan 5 derajat 56 menit, 6 derajat 34 menit lintang selatan. Letaknya yang strategis di dekat dengan Jakarta dan kota-kota lain besar di sekitarnya, membuat Karawang berkembang pesat sebagai kawasan industri, perumahan, dan pertanian. Wilayah yang pertama di sebelah utara, perbatasan dengan Laut Jawa, yang menjadi faktor dalam aktivitas perikanan dan sumber daya kelautan. Kedua ada sebelah timur, perbatasan dengan Kabupaten Subang. Selanjutnya ada sebelah selatan, perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sebelah barat, perbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan sebagai wilayah Kota Bekasi. Batas wilayah ini mempengaruhi interaksi Karawang dengan daerah tetangga dalam hal aliran sungai, pergerakan sumber daya, serta distribusi kegiatan ekonomi. Karawang yang terletak di utara Provinsi Jawa Barat memiliki 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Subang, Bekasi, dan Bogor. Luasnya mencapai 1.911 km dengan dataran rendah di antara dan pebukitan selatan. Karawang memiliki iklim tropis dengan curah hujan tahunan antara 1.100 sampai 2.100 mm sebagai pusat industri. Karawang memiliki peran penting dalam ekonomi Jawa Barat dan Indonesia. Pada tahun 2023, pertumbuhan mencapai 5,40%, lebih tinggi dari rata-rata. Karawang menarik banyak investasi dan pengembangan properti berkat infrastruktur yang terus berkembang, seperti akses tol dan kedekatannya dengan bandara. Yang kedua ada topografi. Kabupaten Karawang didominasi oleh dataran rendah, terutama di bagian utara yang berbatasan dengan Laut Jawa. Ketinggian wilayah ini rata-rata hanya 0-10 meter di atas permukaan laut. Di bagian selatan terdapat kontur yang sedikit lebih tinggi dengan ketinggian mencapai sekitar 84 meter di atas permukaan laut. Namun topografi ini masih tergolong datar. Kondisi dataran rendah ini memberikan keuntungan bagi sektor pertanian, terutama untuk sawah irigasi, namun juga membuat wilayah ini rentan terhadap banjir, terutama di musim hujan. Yang ketiga ada kondisi geologis. Karawang memiliki formasi geologi yang sebagian besar terdiri dari lapisan aluvium yang akan sedimen seperti lempung dan pasir, hasil endapan dari Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Struktur tanah ini cukup subur sehingga mendukung aktivitas pertanian padi dan komoditas lainnya. Namun kondisi tanah ini juga membuat beberapa area menjadi rentan terhadap penurunan muka tanah dan erosi, terutama di sekitar aliran sungai. Selain itu, di wilayah pesisir terdapat risiko intrusi air laut akibat penurunan muka tanah dan kualitas air tanah yang tinggi.
terutama di kawasan industri. Yang keempat ada hidrologi. Sungai Citarum menjadi sungai utama yang mengalir melalui wilayah Karawang dan berperan penting dalam mendukung sektor pertanian dan kebutuhan air domestik. Selain Sungai Citarum, terdapat beberapa sungai kecil lainnya yang mengalirkan air dari wilayah selatan ke utara dan akhirnya bermuara ke Laut Jawa. Sistem hidrologi ini mendukung keberadaan lahan irigasi dan sawah, tetapi juga menyebabkan risiko banjir di beberapa wilayah, terutama ketika curah hujan tinggi dan sistem drainase tidak memadai. Kondisi pesisir wilayah pesisir utara di Karawang memiliki ekosistem pesisir yang beragam, termasuk pantai, tambak, dan lahan mangrove yang memiliki fungsi penting dalam perlindungan pantai dari erosi. Pesisir Karawang juga dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan dan tambak. Namun, pengelolaan yang kurang baik dapat menyebabkan degradasi ekosistem pesisir dan intrusi air laut. Selain itu, pesisir yang berbatasan dengan Laut Jawa menjadi salah satu area yang rentan terhadap peningkatan permukaan air laut yang dapat berdampak pada pemukiman di sekitar pantai. Yang kelima ada penggunaan lahan. Karawang memiliki wilayah pertanian yang luas, terutama sawah irigasi yang berada di dataran rendah. Kawasan ini mendukung Karawang menjadi sebagai salah satu lubung padi Jawa Barat. Selain itu, wilayah ini juga memiliki kawasan industri yang berkembang pesat, terutama di bagian barat dan selatan yang berbatasan dengan wilayah Bekasi. Kawasan ini meliputi beberapa pabrik besar dan kawasan perumahan yang tumbuh sebagai penunjang industri. Urbanisasi dan konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan menjadi salah satu tantangan geografis yang dihadapi Karawang, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan lahan. Yang keenam ada kerentanan lingkungan. Banjir, dataran rendah, dan banyaknya aliran sungai di Karawang membuat wilayah ini rentan terhadap banjir, terutama pada musim hujan. Aliran Sungai Citarum sering meluap dan menyebabkan banjir di beberapa area pemukiman dan pertanian. Penurunan muka tanah, pemanfaatan air tanah yang tinggi di kawasan industri mengakibatkan penurunan muka tanah yang berpotensi memperparah risiko banjir dan intrusi air laut di daerah pesisir. Erosi dan abrasi pantai. Di daerah pesisir, kegiatan tambak dan penggundulan hutan mangrove mengakibatkan abrasi pantai yang mengancam ekosistem pesisir dan menyebabkan hilangnya lahan di beberapa titik. Dukungan lingkungan makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya yang memberikan pengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. UN nomor 32 tahun 2009. Data monografi Kecamatan Kelari terletak di Kabupaten Karawang, memiliki luas wilayah 59,37 km dan populasi sekitar 1.128.192 jiwa, terdiri dari 13 desa. Kecamatan Kelari dikenal dengan lahan suburnya yang mendukung pertanian. Data demografi menunjukkan mayoritas penduduk beragama Islam 98,5% dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Ekonomi lokal didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan dengan mata pencaharian utama sebagai buruh tani dan karyawan swasta. Kecamatan ini juga mengalami pengembangan pesat dalam infrastruktur dan perumahan. Kecamatan Kelari di Kabupaten Karawang memiliki jumlah penduduk sekitar 208.000 jiwa pada tahun 2023, menjadikan kecamatan dengan populasi terbanyak di daerah tersebut. Sebelumnya, data pada tahun 2001 mencatat jumlah penduduk Kelari mencapai 133.102 jiwa dengan komposisi laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh urbanisasi dan perkembangan kawasan industri di sekitarnya. Di Kecamatan Kelari, berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk meningkat. Menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut. Belum sekolah sekitar
62.674 jiwa. SD 51.001 jiwa, laki-laki 39.000 berarti jiwanya. Belum sekolah sekitar 62.674 jiwa. SD 51.106 jiwa, laki-laki 39.640, perempuan 11.833, SMP 11.056 jiwa. SMA data tidak tersedia, SMK data tidak tersedia. Kelari memiliki proporsi pendidikan dengan pendidikan rendah yang cukup tinggi, mencerminkan tantangan dalam akses pendidikan di daerah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 8 tentang aspek finansialnya. Berikut adalah investasi yang akan dimiliki oleh Steam Motor MySteam, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Yang pertama ada mesin steam, itu harganya 5 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Terus ada selang uap, harganya 30.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Pistol semprot harganya 150.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Deterjen khusus itu 60.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Kain microfiber 10.000, umur ekonomisnya juga 5 tahun. Kursi kasir itu 500.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Meja kasir 1 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Kursi tunggu panjang 800.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi total keseluruhan biaya investasi itu ada 7.550.000. Yang selanjutnya ada kebutuhan modal, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini mengenai modal kerja yang dibutuhkan oleh MySteam sebagai berikut. Yang pertama, mesin semprot air 1 buah harganya 500.000, jumlahnya 1 buah itu jumlahnya 500.000. Sabun khusus motor itu ada 500 ml, harganya 10.000, jumlahnya juga 10.000. Deterjen khusus itu 500 ml, harganya 62.000, jumlahnya juga 62.000. Kain lap itu 3 buah, satunya itu 10.000 dikali 3 jadi 30.000. Jumlah keseluruhan modal kerjanya itu jadi 602.000. Berikut adalah modal usaha yang dibutuhkan oleh Steam Motor MySteam. Yang pertama, biaya prainvestasinya itu ada 100 juta. Terus biaya investasinya terdiri dari gedung atau bangunan itu 300 juta, umur ekonomisnya 15 tahun, jadi totalnya 20 juta. Jadi menyusut ya harganya. Terus ada mesin steam itu 5 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 1 juta. Selang uap 30.000, umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 6.000. Terus pistol semprot 150.000, umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 30.000. Deterjen khusus itu 60.000, umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 12.000. Terus kain microfiber itu 10.000, umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 2.000. Kursi kasir itu 500.000, umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 100.000. Mesin meja kasirnya 1 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 200.000. Kursi tunggu panjang harganya 800.000, umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 160.000. Untuk selanjutnya biaya operasionalnya ada biaya bahan baku seharga 602.000, biaya operasi ada 140.700.000, terus ada biaya lainnya sekitar 300 juta. Jadi total keseluruhan 848.852. Untuk yang biaya penyusutannya totalnya jadi 21.510. Modal sendirinya jadi 840
28.852.000. Baik, selanjutnya ada cash flow, cash of capital. Penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Jadi 4 miliar dibagi umur ekonomisnya itu 5 tahun. Jadi penyusutannya 800 juta. Sehingga estimasi laporan laba atau ruginya, pendapatannya ada 5 miliar. Biaya yang keluar, total biaya 453.200.000, penyusutan 800 juta. Laba sebelum pajak ada 1.253.200.000, EBIT-nya 3.746.800.000, pajak 50%-nya 1.873.400.000, terus laba setelah pajaknya 1.873.400.000 atau EAT. Terus aliran kas masuk bersih sama dengan EAT ditambah penyusutannya. Jadinya tadi EAT-nya itu 1.873.400.000 ditambah penyusutannya 800 juta. Jadi 2.673.400.000. Berikut tabel cash flow-nya. Penyusutannya itu kan ada 5 tahun, jadi dari 2024 sampai 2028. Yang pertama tahun 2024 EAT-nya itu 1.873.400.000, penyusutannya itu 800, proceeds-nya jadi 2.673.400. Nah, diskon factor-nya itu 0,833. Terus PV of proceeds-nya itu 2.226.942.200. Terus yang tahun 2025 itu ER-nya 1.878.000.000, penyusutannya sama 800, proceeds-nya 2.678.000.000, diskon factor-nya 0,694. terus PV of proceeds 1.858.532. Terus yang tahun 2026 EAT-nya 1.882.000.000, penyusutannya 800, proceeds-nya 2.682.000.000, diskon factor-nya 0,579. PV of proceeds-nya 1.552.878. Terus yang tahun 2027 1.890.000.000, EAT-nya, penyusutannya 800 juta, proceeds-nya 2.690.000.000, diskon factor-nya 0,482. PV of proceeds-nya 1.296.580.000. Yang terakhir tahun 2028 1.895.000.000, EAT-nya, penyusutannya 800 juta, proceeds-nya itu 2.695.000.000, diskon factor-nya 0,402. PV of proceeds-nya 1.083.390.000. Jadi total EAT-nya itu ada 9.418.400.000 rupiah. Untuk yang proceeds-nya itu totalnya 13.418.400.000. Terus yang total PV of proceeds-nya itu ada 8.818.400.000.
18.322.200. Yang selanjutnya ada analisis kelayakan bisnisnya. Yang pertama ada break even point. Untuk yang BEP unitnya sama dengan total biaya per harga per unit. Total biayanya 453.200 per harga per unitnya 200.000. Jadi 2.266 unit. Jadi usaha steam motor kami mencapai BEP pada penjualan produk ke 2.266, sehingga pada produk ke 2.000 sudah mendapatkan keuntungan. Untuk BEP rupiahnya sama dengan total biaya per unit. Jadi total biayanya 453.200 dibagi 2.000 unit. Jadi 226.600. Jadi usaha steam motor kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 226.600, sehingga pada saat produk dijual dengan harga 200.000 sudah mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya ada payback period. Payback period sama dengan investasinya 4 miliar. Terus kas bersih tahun ke-1-nya itu 2.673.400. Jadi 4 miliar dikurang 2.673.400 jadi 1.326.600. Nah, jadi PP-nya itu 1.326.600. Nah, kas bersih tahun keduanya itu 2.678 juta. Jadi sama dengan 0,49 kali 12 bulan sama dengan 5,8 bulan dibulatkan menjadi 6 bulan. Maka payback period untuk usaha steam motor ini yaitu 1 tahun 6 bulan. Karena PP lebih kecil dari umur investasi yaitu 1 tahun 6 bulan, lebih kecil dari 5 tahun, maka bisnis steam motor ini dinyatakan layak. Yang selanjutnya ada ARR atau average rate of return. Di sini rata-rata EAT-nya sama dengan 9.418.400.000 dibagi umur ekonomis 5 tahun sama dengan 1.883.680.000. Terus rata-rata investasinya ada 4 miliar dibagi 2, jadi 2 miliar. ARR-nya sama dengan 1.883.680.000 dibagi 2 miliar dikali 100% sama dengan 0,94%. Yang selanjutnya ada net present value. Untuk tahun 2024 EAT-nya sebesar 1.873.400.000, penyusutannya 800 juta, profits-nya itu 2.673.400, diskon factor-nya itu 0,833, PV of profits-nya itu 2.226.942.200. Untuk yang tahun 2025 EAT-nya itu 1.878.000.000, penyusutannya 800 juta, profits-nya 2.678.000.000, diskon factor-nya 0,694, terus PV of profits-nya itu 1.858.532.000. Yang tahun 2026 EAT-nya 1.882.000.000, terus penyusutannya 800.000, profits-nya 2.682.000.000,
diskon factornya ada 0,579, PV of proceeds-nya 1.552.878.000. Terus yang tahun 2027 EAT-nya 1.890.000.000, penyusutannya 800 juta, proceeds-nya 2.690.000.000, diskon factor-nya 0,482, PV of proceeds-nya itu 1.296.580.000. Terus tahun 2028 EAT-nya 1.895.000.000, penyusutannya 800, proceeds-nya 2.695.000.000, diskon factor-nya 0,402, PV of proceeds-nya 1.083.390.000. Jadi total keseluruhannya PV of proceeds-nya ada 8.018.332.200. Untuk investasinya itu 4 miliar. Terus NPV-nya itu ada 4.018.322.200. Karena NPV yang dihasilkan positif atau baik, sehingga investasi dapat diterima dan akan menguntungkan sebesar 4.018.332.200. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Yang kita internal rate of return atau IRR-nya. Ini percobaan pertama dengan tingkat bunga 51%. Tahun 2024 EAT-nya 1.873.400.000, penyusutannya 800 juta, proceeds-nya 2.673.400.000, diskon factor-nya 0,662, PV of proceeds-nya 1.799.790.800. Tahun 2025 EAT-nya itu 1.878.000.000, penyusutannya 800 juta, proceeds-nya 2.678.000.000, diskon factor-nya 0,331, PV of proceeds-nya 886.418.000. Terus tahun 2026 itu EAT-nya 1.882.000.000, penyusutannya 800 juta, proceeds-nya 2.682.000.000, diskon factor-nya 0,220, PV of proceeds-nya 590.040.000. Terus 2027 itu EAT-nya 1.890.000.000, penyusutannya ada 800 juta, proceeds-nya 2.690.000.000, diskon factor-nya 0,165. Terus PV of proceeds-nya 443.850.000. Yang 2028 itu EAT-nya 1.895.000.000, penyusutannya 800 juta, proceeds-nya 2.695.000.000. Untuk diskon factor-nya ada 0,132, PV of proceeds-nya 355.740.000. Jadi total keseluruhan PV of proceeds-nya itu 4.838.800. Investasinya 4 miliar. Terus NPV-nya itu 45.838.800. Perhitungan di atas menghasilkan angka positif, maka coba lagi dengan menggunakan tingkat bunga 52%. Nah, ini yang untuk percobaan tingkat bunga 52%. Tahun 2024 EAT-nya 1.873.400,
penyusutannya 800 juta, profitsnya 2.673.400.000, diskon factornya 0,6, terus PV of profitsnya ada 16.040.400. Di tahun 2025 EAT-nya 1.878.000.000, penyusutannya 800 juta, profitnya 2.678.000.000, diskon factornya 0,328, terus PV of profitsnya 878.384. Terus 2026 EAT-nya itu 1.882.000.000, penyusutannya ada 800 juta, profitnya 2.682.000.000, diskon factornya 0,219, PV of profitsnya 587.358.000. Terus tahun 2027 EAT-nya 1.890.000.000, penyusutannya 800 juta, profitnya 2.690.000.000, terus diskon factornya 0,164, PV of profitsnya 441.160. Terus 2028 itu EAT-nya 1.895.000.000, penyusutannya 800 juta, profitnya 2.695.000.000, diskon factornya 0,131, PV of profitsnya 353.045.000. Jadi total PV of profitsnya itu ada 2.275.987.400. Itu investasinya 4 miliar. NPV-nya jadi yang atas dibagi dikurang yang investasi, hasilnya ya jadi minus 1.724.012.600. Perhitungan di atas menghasilkan angka negatif. Dengan demikian, IRR sebenarnya terletak di antara tingkat bunga 51% dan 52%. Untuk mendapatkan IRR yang dicari maka dilakukan interpolasi sama dengan selanjutnya dilakukan interpolasi, yaitu 51%-nya tadi 4 miliar 45.838.800, yang 52%-nya itu 2.275.987.400. itu dibagi, jadi perbedaannya 1%. Terus 1.079.851.400, perbedaan diskon rate-nya 1. PV of profits 4.045.838.800, investasinya 4 miliar, itu dibagi dikurang jadi 45.838.800. Perbedaannya, persentase perbedaannya sama dengan 45.838.800 dibagi 1.769.851.400, terus dikali 100%. Jadi IRR yang dicari adalah 0,025%. Jadi 51% ditambah yang 0,025%, jadi 51,025%. Dari hasil perhitungan di atas didapat IRR sebesar 51,025%, lebih besar
daripada tingkat bunga sebesar 20%, maka sebaiknya usaha yang diajukan diterima karena menguntungkan. Selanjutnya untuk PI-nya atau Profitability Index. PI-nya sama dengan 4.838.800 dibagi yang 4 miliar. Jadi hasilnya 1,11 ya. Dari hasil perhitungan di atas didapat PI-nya 1,11 itu lebih besar dari 1, sehingga usaha yang diajukan dapat diterima. Selanjutnya ada hasil kajian finansial. Alat ukurnya itu ada PP, ARR, NPV, IRR, dan PI. Untuk PP-nya itu 1 tahun 6 bulan, jadi baik. ARR-nya 0,94% juga baik. NPV-nya 4.823.322.200 baik. IRR-nya 51,025% baik. PI-nya 11 ya, 1,011 kali baik. Tipe itu. Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha steam motor MySteam dinyatakan layak karena dari keseluruhan perhitungan bisnis semuanya baik. Yang terakhir, kesimpulannya, usaha steam motor merupakan salah satu inovasi dalam teknologi mesin yang memanfaatkan uap air sebagai sumber energi untuk menggerakkan motor atau mesin. Prinsip dasar kerja steam motor adalah pemanasan air hingga menjadi uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin atau piston dalam mesin. Steam motor ini berperan dalam perkembangan industri pada masa lalu, terutama dalam penggerak mesin-mesin besar dan transportasi seperti lokomotif uap. MySteam adalah bisnis jasa yang dapat dijalankan dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, steam motor telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat sekitar. Dengan pelayanan berkualitas tinggi, steam motor memberikan perawatan dan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan. Steam motor ini memiliki potensi besar untuk berkembang karena memberikan layanan berkualitas dengan tim ahli yang berpengalaman. MySteam bertujuan untuk memberikan perawatan motor berkualitas sehingga pelanggan merasa puas. Bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, citra merek, kepuasan konsumen, loyalitas pelanggan, dan pendapatan. Dengan memberikan perawatan berkualitas dan beragam, steam motor ini berusaha meningkatkan pelayanan yang baik dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.